Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji, kebetulan saat ini dini hari tanggal 17 Ramadan, yakni tanggal turunnya Al-Quran, yakni malam nuzulul Quran, yakni malam Lailatul Mubarakah. Inilah yang disebut Lailatul Qadarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadarnya yang didapatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di saat 17 Ramadan inilah Lailatul Qadarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad awal pertama bertemu dengan malaikat Jibril, dibaiat oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita mencari-cari, mengharap-harap mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti yang didapatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hanyalah lambang belaka. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh dan suri tauladan bagi seluruh manusia, dan contoh itu sudah ada di tiap-tiap diri manusianya. Wa fi anfusikum, dan semuanya sudah ada pada masing-masing dirimu. Afala tubsirun, apakah engkau tidak melihatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengkaji Lailatul Qadar masing-masing diri manusia kita mengkaji dahulu contoh yang sudah dicontohkan oleh
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran di dalam tanggal 17 Ramadan. Tempatnya hari ini, saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Marilah kita terjemahkan luar dan dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar berarti malam Lailatul Qadar bagi Kanjeng Nabi Muhammad khususnya, yakni datangnya ketika tanggal 17 Ramadan. Sudah pasti 17 Ramadan datangnya malam Lailatul Qadar bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagi kita, ini contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan malam Lailatul Qadar di dalam saat nuzulul Quran, yakni tanggal 17 Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa sih malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya malam itu lebih mulia dari seumur hidup kita, yakni sekitar 80 tahunan. 1000 bulan itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maknanya ketika Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril membaiat Kanjeng Nabi Muhammad agar bisa mengenal Tuhannya. Jadi urusannya adalah membaiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengenal Tuhan yang telah menciptakannya.
di malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi selamatlah di malam itu sampai terbitnya fajar, sampai terang benderang nurullah di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di malam Lailatul Qadar bagi Kanjeng Nabi Muhammad adalah ketika kudrat dan iradahnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah berpulang kepada rahmatullah. Kekuasaan, kehidupan, kehendak dan daya upaya, la haula wala quwata illa billah, di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah kembali kepada qadarullah, kembali kepada kekuasaan Allah. Dan ketika malamnya Muhammadnya di hati Kanjeng Nabi Muhammad, yang terang benderang hanyalah nurullah, yang terang benderang hanyalah uripe Allah di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, maka salamun hiya hatta matla'il fajr, maka selamatlah Kanjeng Nabi Muhammad hingga bertemu dengan nurullah di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah malam kemuhammadannya, dari kewujudan Muhammadnya. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah malam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammadnya, dari Nabi Muhammadnya. Ketika sudah malam kekuasaan Kanjeng Nabi Muhammadnya, dari Nabi Muhammadnya, semuanya sudah berpulang kepada qadarullah, uripe Allah, kehendak Allah, kuasa Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar, Muhammad, bukan kamu yang memanah, semua itu aku yang melakukan. Inilah makna malam Lailatul Qadar ini. Ketika Muhammadnya sudah hancur lebur di dalam nurullah, di dalam uripe Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kembali menjadi makhluk yang tak bisa apa-apa, makhluk yang tak kuasa apa-apa, makhluk yang tak punya hidup kecuali dihidupi oleh Allah, makhluk yang hanya diutus berperan oleh Allah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya sudah menjadi utusan Allah, sudah bebas dari utusan hawa nafsu Nabi Muhammadnya sendiri. Ketika saat datangnya malam Lailatul Qadar, ketika awal turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sejak itulah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. 15 tahun Kanjeng Nabi Muhammad mencari dan mencari. 15 tahun Nabi Muhammad kholwat, zuhud, semedi, latihan hening di Gua Hira.
Maknanya gua khiro itu ya tiap-tiap hati manusia yang gelap gulita akan Tuhannya. Gua khiro itu adalah tiap-tiap hati manusia yang terang benderang hawa nafsu manusianya, sehingga di dalamnya dijadikan oleh markas dan singgasananya iblis dan setan. Karena hatinya gelap, tak pernah dikunjungi. Kuburannya gelap, sepi, tak pernah dikunjungi, tak pernah diziarahi. Selama ini kita hanya berziarah keluar diri, berperan di luar diri, tidak pernah masuk ke dalam diri, hingga kita tidak bisa membaca kitab diri manusia kita. Inilah lambang Kanjeng Nabi Muhammad. Lailatul Qadar bagi Kanjeng Nabi Muhammad yaitu di malam 17 Ramadan. Itulah hakikat Lailatul Qadarnya Kanjeng Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Jadi bila hatinya tidak suci, bila di dalam hatinya masih wujud kemanusiaannya yang jadi Tuhan, bila di dalam hatinya masih wujud kehidupan manusianya yang menjadi Tuhan, bila di dalam hati kita masih wujud kekuasaan kita yang merasa berkuasa sebagai pencipta apapun yang kita kerjakan, berarti selamanya kita takkan pernah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena hatinya tak suci. Jangankan mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan bulan suci Ramadan di dalam hati kita, yang mana di dalamnya iblis, setan, hawa nafsu dibelenggu, tak bisa menggoda singgasana hati, takkan pernah kita dapatkan meskipun di dalam bulan Ramadan secara dohiriyah, secara kebudayaan Islam. Jadi apa yang berlaku pada diri Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh suri tauladan yang harus kita contoh. Jadi maknanya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu di mana tempatnya? Di luar diri seperti bulan Ramadan saat ini, apa di dalam diri? Bila masih di luar diri, yang kita anggap bulan suci Ramadan, yakni yang datangnya setahun sekali, maka bila kita masih bermain-main di luar diri, selamanya kita takkan menemukan permata yang ada di dalam hati kita. Kita takkan pernah menemukan sejatinya bulan suci Ramadan itu. Jadi bulan suci Ramadan, jadi malam Lailatul Qadar, jadi nuzulul Quran, turunnya hidayah di hati kita. Apakah harus bulan suci Ramadan seperti ini? Tidak, sobat. Jadi Ramadannya hati, Lailatul Qadarnya hati, malam nuzulul Qur'annya hati, tidak harus di bulan yang dohir ini. Jadi ketika kita sudah ditunjuki oleh Allah bulan apa saja, hari apa saja, saat itulah
bulan suci Ramadan yang sebenar-benarnya. Semisal kita mendapatkan kesadaran tentang pelajaran hakikat dan makrifat, tentang pelajaran ilmu ketuhanan, kita klik hati kita, faham, nyantol, tahu maksudnya dan bisa mengaplikasikan saat itu juga, meskipun tidak bulan Ramadan yang di luar ini, meskipun bulan Agustus, meskipun bulan Desember, meskipun bulan Rabiul Awal, bulan haji dan sebagainya, meskipun bukan di bulan Ramadan, ketika hati kita sudah dibaiat, maknanya sudah klik hati kita di dalam persahadatan yang sesungguh-sungguhnya syahadat kepada Allah dan Muhammad Rasulullah secara live, secara langsung, yakni sudah tahu Allah dan Muhammad, maka saat itulah nuzulul Quran bagi tiap-tiap diri manusia. Maka saat itulah bulan suci Ramadan sudah datang di hati manusia itu. Dan saat itulah malam Lailatul Qadar bagi dirinya. Malamnya hatinya dari diri manusianya yang ada hanyalah uripe Allah saja. Itulah makna hakikat bulan suci Ramadan bagi tiap-tiap diri manusia. Ya tidak harus di bulan suci Ramadan yang zahir ini. Bila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang secara zahir ini, wong di hati kita masih banyak maksiatnya, iblis dan setannya, hawa nafsunya merajalela. Sampai kapanpun bila kita mengharap-harap datangnya malam Lailatul Qadar seperti malam yang di luar ini, seperti bulan Ramadan yang di luar ini, selamanya kita akan tertipu. Karena hakikat bulan suci Ramadan itu adanya di hati. Ketika hawa nafsu, ketika iblis dan setan sudah dibelenggu, tidak bisa menggoda hatimu lagi. Itulah hakikat bulan suci Ramadan. Itulah hakikat nuzulul Quran bagimu. Itulah buktinya kita sudah mendapatkan hakikat Lailatul Qadar itu sendiri. Malamnya hatimu dari dirimu, yang ada hanyalah Allah. Jadi teraplikasilah, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Muhammadnya sudah malam di hatinya, yang ada hanya Allah. Itulah nuzulul Quran. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi tidak harus di bulan Ramadan yang zahir ini. Bulan suci Ramadan yang zahir ini hanyalah contoh bagi kita, contohnya kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Datangnya malam Lailatul Qadarnya di tanggal 17 Ramadan. Untuk diri kita ya tidak bisa sama. Maknanya
Kita cari sendiri bulan suci Ramadan bagi kita. Kita cari sendiri nuzulul Quran di hati kita. Datangnya ayat-ayat Allah di hati kita. Kita cari sendiri Lailatul Qadar diri kita. Jadi meskipun bukan di malam, bukan di bulan Ramadan yang dohir ini, saat kapanpun itu bisa datang meskipun bukan bulan Ramadan yang dohir, yang penuh dengan hawa nafsu ini. Bulan Ramadan yang dohir ini kan penuh hawa nafsu. Manusianya masih kokoh. Amal manusianya berlomba-lomba mencari amal kebajikan. Ilmu manusianya berlomba-lomba menggelar ilmunya di bulan Ramadan ini. Semuanya masih hawa nafsu. Semuanya masih kemanusiaan. Berarti bulan suci Ramadan, berarti malam nuzulul Quran, berarti malam Lailatul Qadar kita bukan di bulan Ramadan yang dohir ini. Bila di dalamnya kita masih wujud diri kemanusiaan kita, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan selamanya kita tak pernah berpuasa dari diri manusia kita di hati kita. Itulah hakikat puasa Ramadan. Puasanya dirimu, puasanya ketidakwujudanmu di hatimu, berpuasanya ketidakhidupanmu di hatimu, puasanya ketidakkekuasaan dirimu di hatimu, puasanya ketidakpunya kehendak dirimu di hatimu. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah lillahi rabbil alamin. Tuhan sang pencipta diri manusia kita. Saat itulah tibalah bulan Ramadan, tibalah nuzulul Quran, tibalah malam Lailatul Qadar, ketika para sahabat yang sudah berbaiat itu sudah datang bulan suci Ramadannya, sudah datang malam nuzulul Qur'annya, sudah datang malam Lailatul Qadarnya. Tiap detik per detik, tiap detik per detik bersama Tuhannya. Karena sudah malam diri manusianya di hatinya, yang ada hanya Allah. Bagi yang sudah berbaiat pasti memahami ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bulan suci Ramadan yang di luar ini hanyalah lambang, contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya kehendak kekuasaan dirimu di hatimu. Qadar, malam kemuliaan, yakni di dalamnya hanya yang ada maha mulianya Allah. Di dalamnya yang ada hanya maha sucinya Allah. Di dalamnya yang ada hanya maha besarnya Allah. Di dalamnya yang ada hanya maha hidupnya Allah. Di dalamnya yang ada hanya maha wujudnya Allah. La mawjudan illallah. Itulah orang-orang yang sudah menjadi utusan Allah. Klop persis sama
dengan contohnya. Maknanya hati sudah bebas dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Hati sudah bebas dari perbudakan hawa nafsunya. Hati sudah bebas dari utusan-utusan iblis dan setan yang selama ini selalu mengutus kita untuk mengerjakan fahsya wal munkar. Selama ini kan kita jadi utusan Abdul Halimnya di hati kita. Selama ini kan yang mengutus di dalam hati kita kan Abdul Halimnya. Nama diri Anda masing-masing pribadi sendiri yang jadi Tuhannya, yang jadi pengutusnya. Di dalam bertindak apapun, di dalam berkegiatan apapun, di dalam ibadah-ibadah apapun diutus oleh hawa nafsunya sendiri. Tidak menjadi utusan Allah karena bukan jadi hamba Allah. Jadi untuk menjadi hamba Allah ya harus mau diutus Allah. Jangan diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Maknanya diutus Allah itu bagaimana? Ya leburkanlah diri manusiamu di hatimu. Ya malamkanlah diri manusiamu di hatimu. Ya hancurkanlah diri manusiamu di hatimu. Ya fanahkanlah diri manusiamu di hatimu. Bila dirimu sudah tak ada, bila dirimu sudah tak nyata, bila dirimu sudah tak wujud lagi, bila dirimu sudah tak hidup lagi, bila dirimu tak berkuasa lagi, maka nyatalah. Inni anallah, la ilaha illa ana. Ketika ana manusianya sudah mati, ketika ana manusianya sudah hancur, ketika ana manusianya sudah malam. Itulah hakikat makna dari malam Lailatul Qadar. Jadi meskipun kita mencari-cari malam Lailatul Qadar yang di dohir itu, yang di luar diri itu, sampai mati pun takkan pernah bisa bertemu malam Lailatul Qadar. Karena salah tempat mencari. Malam Lailatul Qadar itu bukan malam yang di luar, tapi malam yang di dalam. Malamnya dirimu dari hatimu. Tapi kita kalau mencari malam Lailatul Qadar yang di luar sana, manusianya, hawa nafsunya kan masih jadi Tuhan. Sampai kapanpun ya takkan pernah bertemu dengan Lailatul Qadar yang sesungguh-sungguhnya, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan yang singkat ini bisa menggugah hati kita semua, bisa memahamkan hati kita semua, terutama diri saya pribadi yang bodoh, diri saya pribadi yang tak bisa apa-apa, diri pribadi saya yang tak punya ilmu apa-apa. Semoga diriku dan diri kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bertemu dengan malam nuzulul Quran kita, bertemu dengan malam Lailatul Qadar kita di dalam bulan suci Ramadan. Sucinya hatimu dari dirimu, yang ada hanya maha sucinya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.